Terima kasih. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang mana budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita, baik di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, kebetulan kali ini saya sudah memasuki modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik, di sini sama-sama kita lihat konsep utama modul budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini bagaimana kita melakukan untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau yang jatuhnya nanti menjadi keyakinan kelas, menjadi budaya positif ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dilakukan dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saat ini Bapak Ibu, kita pembelajaran memang dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan tiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu, cobalah buka. Apa yang kita buka Bapak Ibu? Oke, yang pertama, carilah pasangan atau teman yang berada di samping ibu. Tentukan berperan sebagai A dan berperan sebagai B. Kemudian A mengepal kedua tangan dan membayangkan di dalam tangan ada sesuatu yang sangat berharga. Dan yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A tersebut B bisa membuka dan menunjukkan sesuatu yang ada di dalam kepalan tangan dengan bujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A. Jadi Bapak Ibu di sini, seandainya Bapak Ibu membuka sesuatu benda yang berharga dan kawan Bapak Ibu sebelah ingin melihatnya, sementara barang itu memang sangat berharga bagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melepaskan tangan Bapak Ibu untuk membukanya? Tentu tidak. Tidak. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, jadi dari hasilnya ini bahwasanya apakah si B berhasil membuka genggaman tangan A? Apa alasan A membuka genggaman tangannya? Ini dikatakan kondisi berhasil. Kemudian, mengapa A tidak membuka genggam tangannya? Apa alasan A tidak membuka genggaman tangannya? Ini yang dikatakan belum berhasil. Jadi di sini dari kegiatan ini, siapa yang mengendalikan membuka atau menutup genggaman tangan kita? Siapa Bapak Ibu? Iya, berarti di sini bahwasanya sudah jelas dikatakan bahwasanya di sini kitalah yang berperan aktif. Jadi dalam diri kita sendiri, tidak bisa melalui diri orang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah dari diri sendiri ya. Terus di sini, menurut teori kontrol Dr. William Glasser meluruskan beberapa tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, kedua ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang ada di dalam benak kita selama ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut di sini, untuk mengubah paradigma stimulasi respon pendekatan teori kontrol, di situ jelas tertera ada stimulasi respon tentang dunia, yaitu yang pertama realitas, yaitu kebutuhan kita bersama. Terus di bawahnya semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan yang gagal, model berpikir menang atau kalah. Jadi di situ teori kontrol tentang dunia. Di situ yang pertama, ketika realitas itulah kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan manusia itu tidak ada yang sama ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi model berpikir ini Bu ya yang perlu kita terapkan. Oke, di selanjutnya ya di sini kita sudah memasuki disiplin positif. Jadi bahwasanya kita ketahui ya Bapak Ibu ya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita terapkan bahwasanya jangan kita disiplin itu hanya ketika ada pimpinan. Jadi kita mengikuti peraturan disiplin itu hanya ketika merasa kita menghindari dari ketidaknyamanan kita, daripada nanti ditegur, daripada nanti kita ya kena marah. Lebih baik udah ikuti aja, tapi kita mengikuti aturan itu hanya karena kita maksudnya menghindari ketidaknyamanan kita ya. Jadi usahakan kita menerapkan disiplin itu memang bukan karena siapa dan mengapa ya. Berarti kembalikan lagi kepada diri kita. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik juga, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari diri kita ya, ingat ya. Nah, jadi dari diri kita dulu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diane Gosen dalam bukunya di situ jelas bahwasanya menghindari ketidaknyamanan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, di sini sesudah kita mengenali tentang bagaimana sebenarnya disiplin itu, jadi di sini jangan sampai anak itu melakukan disiplin karena rasa takut, ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan anak itu bisa disiplin bukan karena dari rasa takutnya yang timbul. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga sebenarnya Bapak Ibu sangat murid melakukan disiplin karena ada ingin mendapatkan imbalan. Jadi itu juga masih kurang baik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya Bapak Ibu, jadi di sini ada tiga tentang ekstrinsik, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini juga ada motivasi perilaku manusia, di mana di sini motivasi yang pertama itu untuk menghindari tidak kenyamanan dari hukuman ya. Jadi di situ tertera apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Berarti di situ tadi yang seperti saya bilang bahwasanya kita melakukan hal tersebut karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi siswa juga jangan sampai melakukan seperti itu, melakukan disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kita melakukan sesuatu karena ada imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan
sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di sini motivasi internal tujuan disiplin positif. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi di sini tadi ya Bapak Ibu ya, bagaimana penerapan restitusi itu ketika anak itu ada bermasalah, kita menggunakannya pendekatan menggunakan restitusi ya. Jadi di sini pengertian restitusi dulu yang pertama yaitu merupakan proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Suatu tawaran bukan paksaan. Menuntun, ingat Bapak Ibu, menuntun bukan menuntut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada solusi. Jadi setelah kita mengetahui fokus pada karakter, kemudian kita melakukan fokus pada solusi. Di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Kalau di hukuman menyakitkan, kalau di penghargaan tidak efektif. Terus ada tidak nyaman, merusak hubungan atau sifat iri. Betul nggak kira Bapak Ibu kok selama ini kita melakukan memberikan hadiah kepada anak yang berlebih dari teman-temannya di dalam belajar? Ada nggak kira-kira rasa dari teman-temannya yang merasakan diri? Pastinya ada ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita jangan melakukan lagi hal seperti itu karena itu sudah melakukan identitas yang kecemburuan Bu. Jadi melakukan identitas yang gagal. Ya. Terus murid takut mematikan kreativitas. Jadi ketika ada temannya yang dapat imbalan karena dia merasa nggak bisa, terus dia merasa minder, ya Bapak Ibu ya, minder dan tidak mau lagi berkembang, berkreativitas karena merasa sudah ada yang lebih bisa, sudah bisa atau lebih baik. Jadi terus yang di dalam hukum itu juga ada memaksa, karena menghukum sistem dengan ranking. Makanya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini, makanya kita sudah ditiadakan lagi namanya rankingan. Karena disitulah tadi ada nanti sifat iri ya dari anak-anak kita bahwasanya iyalah dia juara satu, iyalah dia yang tadi, iyalah dia sekali. Jadi dari situlah mulai kita hilangkan rankingan. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Sedangkan di penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Terus murid menjadi rendah diri. Ini pasti terjadi Bapak Ibu kepada murid-murid kita kalau kita terus-menerus melakukan hal seperti ini. Di sini juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi identitas gagal, sedangkan ini identitas sukses. Jadi di sini bagaimana dengan identitas sukses? Bahwasanya kita memiliki konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu memonitoring kelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrolnya sendiri. Berarti kembali lagi Bu ya, terbawa dari diri sendiri. Yang terakhir murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Jadi di sini mungkin di dalam kelas kita Bapak Ibu bermacam-macam tingkah anak. Jadi kita mulai sekarang kita sudah bisa memahami bagaimana melaksanakan disiplin positif baik di kelas atau di lingkungan sekolah kita. Yang di sini ada perbedaan, ya. Ini contoh kasus. Contoh kasusnya siswa membuang sampah sembarangan. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Sering terjadi. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, kita mengasih hukuman. Kemudian konsekuensi. Yang terakhir restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu perbandingannya bahwasanya restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membawa siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sedangkan di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah yang ada di seluruh pekarangan sekolah. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan. Terus guru marah dan siswa merasa
takut. Jadi Bapak Ibu di sini harapan saya hal-hal yang seperti itu kalau bisa kita menguasai, kita hindari terus agar penerapan disiplin positif di sekolah kita ini berjalan dengan baik. Nah, di sini yang saya katakan tadi, bagaimana penyelesaian masalah ketika menggunakan segitiga restitusi. Yang dikatakan segitiga restitusi yaitu yang pertama kali kita panggil siswa kita tanyakan, itu yang dikatakan menstabilkan identitas. Itu yang pertama dulu paling benar kita lakukan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita melakukan apa? Validasi tindakan. Validasi tindakan kita lakukan, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang paling terakhir, untuk menyentuh hati anak itu kita lakukan lagi tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, disitulah anak nanti baru mengakui kesalahan dirinya. Walaupun sebenarnya dia berbuat seperti itu karena ada kawannya juga yang mengganggu, tapi di situ juga dia tahu di mana keyakinan kelas mana yang telah dia langgar. Nah, di sini keyakinan kelas saya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, di situ Bapak Ibu, jadi kita harus dapat membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti sudah jelas itu kita melakukan atas kebersamaan, ya. Nah, jadi sementara kalau peraturan kelas berarti kan kita yang membuat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus kita pahami yang mana dikatakan keyakinan kelas, yang mana dikatakan peraturan kelas. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi di sini bahwasanya membuat keyakinan kelas itu sebenarnya simpel, tidak perlu panjang, yang penting anak bisa mengingat. Nah, itulah menjadi suatu keyakinan kelas. Baik, di sini prosedur keyakinan kelas yaitu mempersilahkan peserta didik murid untuk bercurah pendapat teman peraturan yang berlaku disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi di sini bahwasanya mencatat semua masukan-masukan dari murid. Jadi Bapak Ibu tadi kita lakukan bahwasanya kita lakukan secara bersama siswa Bapak Ibu. Jadi bukan karena kemauan kita, tapi karena kesepakatan dan persetujuan dari siswa-siswa menjadi keyakinan kelas. Di sini peraturan kelas. Inilah bahasa-bahasa yang selalu kita buat saat ini, ya. Dilarang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, memakai seragam, dilarang berebut mainan, dilarang mengganggu teman, dilarang berbicara tidak sopan. Semua bahasa-bahasa ini dari dulu kita dilarang. Jangan ini, jangan itu. Jadi Bapak Ibu, ini yang dikatakan peraturan kelas, ya. Sementara di sini kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita harus dapat mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kita harus mengetahui dulu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup, ya. Itu udah jelas Bapak Ibu, ya. Iya Bu, betul. Nah, jadi di situ kita tetap bertahan hidup. Yang kedua, kita kepingin mempunyai apa? Rasa kasih sayang, ya. Rasa kasih sayang. Kemudian kita diterima atau diperdulikan, di berbagi kerjasama dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, di sini juga kita harus mengetahui anak, ya. Bagaimana si anak nih. Jadi waktu disinilah kita mengetahui. Jadi anak juga kepingin, mana tahu di rumah ada mungkin kurang mendapatkan rasa kasih sayang. Berarti kita lah di sini memberikan rasa kasih sayang kita. Kemudian penguasaan. Itu udah jelas Bapak Ibu. Manusia itu nggak ada yang nggak pengen punya penguasaan. Siapa saja itu Bapak Ibu, ya. Terus kebebasan juga ini, kebebasan seperti itu juga. Semua manusia ingin memiliki kebebasan. Ya, terus kesenangan itu paling diutamakan, kebutuhan dasar manusia.
Baik Bapak Ibu, di sini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita dengar sama-sama Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sama-sama kita telah mendengarkan bagaimana kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Jadi itu semua manusia kepingin memiliki semuanya dari kebutuhan dasar manusia tersebut. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu yang paling kita harus pahami adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, di mana selama ini kita selalu melakukan hal-hal yang membuat anak menjadi takut, ya, itu kita dikatakan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi selama ini juga kita masih sering melakukan membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya Bapak Ibu ya, sebagai teman juga sering kita lakukan. Yang keempat, pemantau. Jadi Bapak Ibu, di sini yang paling baik adalah kita sebagai guru dan sebagai manajer. Jadi kalau di sini kita sebagai manajer, berarti kita perbedaannya tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, Bapak Ibu ya. Jadi di sini harus kita pahami 5 posisi kontrol restitusi itu dia sebenarnya baik. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini ada nggak kita pernah melakukannya? Pasti ada Bapak Ibu ya. Adalah mana mungkin selama ini kita mengajar tidak pernah melakukan penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ya yang harus kita perhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada videonya, mari kita dengar bersama-sama tentang 5 posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video yang telah kita lihat bersama tadi, bahwasanya kita selama ini pernah melakukan dari 5 posisi kontrol. Apakah posisi yang terakhir atau manajer tadi, apakah pernah kita lakukan Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu ya? Sudah ya? Sudah kita lakukan ya? Kenapa? Karena posisi kontrol yang terakhir itulah yang bisa kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita harus sebagai manajer. Jadi jangan sebagai penghukum tadi ya, teman ya. Ada 5 hal tadi. Jadi jangan yang usahakan kita melakukan yang posisi kontrol yang kelima. Dari sini ada sedikit pernyataan. Yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan itu? Guru. Oke. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakannya itu? Guru. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Siapa yang mengatakan? Guru juga. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru juga. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru juga. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru juga ya. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di sini yang dikatakan tadi, pernyataan-pernyataan itu bahwasanya adalah siapa yang mengatakan itu? Betul, yang mengatakan itu adalah guru. Arti kata posisi kontrol mana? Posisi kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah jelas. Dia membuat rasa bersalah. Menjadi anak kita ini menjadi terbebani dengan posisi kontrol yang kita ambil. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu jelas. Penghukum, ya sudah jelas. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu tadi sudah jelas juga sebagai teman. Jadi ada siswa ini kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, dia nyamannya sama kita saja. Ketika sama guru lain, dia merasa tidak nyaman. Karena dianggapnya guru yang sebagai teman itulah guru yang paling seperti itulah guru idolanya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itulah tadi pemantau. Jadi posisi kontrol tadi kita sebagai pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah tadi yang kita mencari solusi tadi terhadap siswa, sehingga siswa itu sendiri yang bisa membuat solusi tersebut. Jadi langsung dia menemukan titik solusi dia, kita kembalikan ke dia seperti itu. Kemudian yang terakhir,
kamu selalu paling yang terakhir, udah jelas juga ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu di sini kita usahakan kita sebagai pendidik kita harus bisa memahami mana posisi kontrol kita yang dapat kita lakukan. Jadi kita harus bisa memaknai supaya siswa itu bisa mandiri, kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, ini tadi yang saya bilang tadi bahwasanya segitiga restitusi. Jadi di sini nanti bisa kita terapkan bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas ketika memang harus kita tangani seperti ini. Beginilah yang tadi saya katakan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita melakukan apa dari segitiga restitusinya, yaitu yang itu dulu menstabilkan identitas dulu ya. Jadi kita stabilitaskan dulu identitas, kemudian baru kita melakukan validasi kebutuhan ya, ataupun validasi tindakan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi siswa di sini Bapak Ibu dapat memahami mana dia berbuat dapat mengakui berbuat kesalahan, tapi bukan malah menyalahkan temannya. Jadi disinilah kedepannya saya harap kita dapat sama-sama melakukan menerapkan segitiga restitusi ini untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.